pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Samara Hairunisa di program Sapa Kaltim. Seperti biasa, setiap episodenya kita akan membahas mengenai hal-hal yang menarik dan juga informatif. Dan kali ini saya sudah berada di kediaman salah satu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Silahkan Ibu perkenalkan. Ya, terima kasih Mbak Tasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Setiawati Syahari Jaang. Sebagaimana tadi disebutkan, saya anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur dari Komisi 4 dan saya juga selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Saya bangga dan bahagia hari ini kedatangan tamu istimewa. Yang nggak nyangka-nyangka, alhamdulillah. Gimana Mbak Tasa? Suatu kebanggaan juga bagi saya bisa berkunjung ke rumah Ibu. Amin, bisa amin. ngobrol-ngobrol juga hari ini Bu ya. Ibu dari anggota Komisi 4 Bu ya. Iya. Membidangi kesejahteraan rakyat Bu ya. Nah, Dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pariwisata. Banyak banget ya. Iya. Paling banyak di Komisi 4 ya. Gimana tuh Bu pengalaman Ibu selama menjabat di anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur? Iya, jadi setelah dilantik jadi anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur, karena Ibu ini kan pemain politik baru nih, katakan begitu ya, meskipun mendampingin Pak Syahri Jaang sekian puluh tahun di politik ya, sampai jadi wali kota 2 periode. Tetapi berbicara politik memang sesuatu sebenarnya di hati itu baru gitu. Oleh karena itu begitu saya duduk ya sambil belajar bagaimana kegiatan kedewanan. Tetapi kalau kegiatannya secara personality ya, karena itu berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, itu sebenarnya bukan hal yang baru bagi Ibu, karena bicara pendidikan, bicara kesehatan, UMKM ya, pemberdayaan masyarakat, kemudian tenaga kerja, itu sesuatu yang hampir tiap hari selama mendampingin Bapak itu kita temuin, sehingga tinggal mengkombinkan ya dengan teman-teman, karena ini tugas kita di Dewan itu kan selain legislasi, pembuatan peraturan-peraturan daerah, tapi juga mendorong penganggaran dan juga pengawasan. Oleh karena itu 3 fungsi inilah yang kita kombinkan di dalam rangka bagaimana apa yang menjadi program pemerintah melalui DPR itu bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Berarti yang sudah dijelaskan Ibu tadi ya, pemirsa, Ibu ini, Ibu Puji itu mendampingi Bapak Syahri Jaang sebagai wali kota selama 2 periode, wali kota Samarinda. Sebelumnya juga gimana wakil itu? Wakil wali kota 2 periode juga Bu ya. Mungkin waktu jadi wakil wali kota Mbak Tara belum lahir kali ya. Oh iya. Nah, jadi pasti banyak sekali perjalanannya Bu ya sebelum sekarang menjadi anggota DPRD. Sebelumnya juga mendampingi Bapak Syahri Jaang. Nah itu boleh diceritakan nggak Bu gimana perjalanan dari Ibu mungkin bertemu Bapak kemudian bisa sekarang jadi anggota DPRD itu gimana Bu? Walah kok Mbak Tara, kalau cerita ini panjang sebenarnya, ringkas saja ya. Jadi memang sebuah perjalanan itu selain memang ridho kedua orang tua, karena ridho orang tua adalah ridho Allah, itu yang kedua adalah keinginan dan kemauan kita untuk berubah, kan gitu ya. Saya dilahirkan, atau Puji Setiawati dilahirkan di sebuah daerah kecil di Purworejo pada tanggal 28 Maret 57 tahun yang lalu. Udah tua loh. Tapi alhamdulillah tetap muda. Iya. Dari 10 bersaudara, ibu nomor 6. Jadi namanya keluarga besar, terus Bapak sebagai kepala sekolah waktu itu, almarhum sekarang sudah. Singkat cerita, dari 10 bersaudara pasti ya untuk pendidikan, kesehatan membutuhkan yang tidak sedikit kan begitu. Oleh karena itu begitu kemarin saya lulus SMA di Yogyakarta, saya bekerja dulu di salah satu karoseri mobil tuh, namanya New Armada di Magelang, di Mertoyudan. Jadi pagi kerja, siang kuliah. Ya di Universitas Muhammadiyah Magelang.
perjalanan Jogja Magelang tuh tiap hari kami jalan. Jadi bangun pagi, habis subuh kami naik bis, gantung bis, turun dari Magelang, kerja, langsung habis kerja kami geser ke tempat kuliah. Sore kami pulang lagi. Jadi habis maghrib kami baru pulang. Saya baru pulang. Itu kita lalui bukan karena terpaksa, tapi saya ingin bahwa kita juga punya semangat untuk memperbaiki diri. Tadi harus semangat, punya semangat. Singkat cerita, lulus saya kerja pindah ke Samarinda karena di sini ada kakak Mbak Tara, ada kakak nomor 2 dulu manajer camp. Kemudian singkat cerita kami melamar di perusahaan tambang batu bara PT Bukit Baidur Enterprise di Tenggarong. Alhamdulillah diterima. Personaliannya Pak Syahari Jaang. Iya. Witing Tresno Margo Soko Rano sing liya. Apa itu artinya? Ya singkat cerita munculnya cinta itu karena memang terbiasa bertemu tiap hari. Iya, Cinta kan karena kami terbiasa. Cinta karena tumbuhnya terbiasa. cinta, iya. Karena nggak ada yang dilihat yang lain ya. Gitu. Tapi itu pasti juga perjalanan karena ridha Allah ya. Jadi ibu itu tinggalnya di mes waktu itu, begitu datang ibu tinggal di mes, di camp, di Grodek. Kemudian bertemu Pak Jaang, singkat cerita kami kemudian sudah sama-sama dewasa, kami menikah lah. Gitu. Setelah menikah, ini disingkat terus nih karena panjang soalnya kalau nggak disingkat tahun 93 tanggal 3 November itu ternyata saya dapat SK bahwa lamaran untuk menjadi dosen di Politeknik diterima. Akhirnya tanggal 2 keluar, tanggal 3 aktif di Politeknik Negeri Samarinda. Sebagai dosen, Bu? Iya, sebagai dosen. Kemudian tahun 2019 saya mengajukan pensiun dini karena pada tahun 2000 Bapak itu diberikan kepercayaan untuk menjadi wakil wali kota 2 periode dengan Pak Haji Ahmad Amin almarhum. Kemudian tahun 2010 Bapak dipercaya menjadi wali kota 2 periode dengan berpasangan almarhum Pak Nusirwan Ismail. Singkat cerita, perjalanan 20 tahun di birokrasi tentunya memang ada sesuatu yang harus kita korbankan gitu. Ya kan? Hidup ini kan pilihan. Kalau kita mau jalan seiring memang bisa, tetapi pasti ada ketimpangan. Sementara suami pasti perlu pendamping. Kemudian ibu juga punya anak, kan gitu ya. Kalau kemudian bekerja juga pasti ada sesuatu yang tidak maksimal. Oleh karena itu ibu memutuskan waktu itu di Politeknik cuti untuk konsentrasi mendampingin Bapak dan membesarkan anak-anak. Karena mendampingin Bapak tidak hanya mendampingin pergi keluar daerah, tetapi lebih banyak justru malah bagaimana bersama-sama masyarakat untuk menseimbangkan apa yang menjadi program-program yang diamanahkan kepada saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Samarinda, selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional, dan selaku Bunda PAUD. Ini tanggung jawab yang besar karena tanggung jawab ini tidak hanya label saja, tetapi bagaimana masyarakat itu dengan jabatan itu juga punya manfaat gitu. Masyarakat bisa merasa didampingi juga oleh ibu gitu. Iya, terus keluhan mereka juga kita paling tidak mendengarkan, kemudian kita juga bisa cari solusi kan gitu Mbak ya, karena PKK itu kan mitra pemerintah Mbak Tara ya. Tuh setelah mau selesai Bapak jabatan wali kota, Ibu bersama Bapak ya timbang rasa lah gitu. Terus Bapak bilang ya kalau misalnya nggak terlalu repot ya dilanjutkan di Politeknik. Tapi ternyata anak-anak bilang, Mama ini kan sudah terlalu sibuk tiap hari. Carilah aktivitas yang tidak menyita waktu dari pagi sampai sore. Jadi Mama bisa refreshing, bisa melakukan kegiatan yang memang sesuai dengan passionnya gitu ya, dengan Bapak gitu. Akhirnya pensiun dini, kemudian tetap aktivitas dan alhamdulillah daftar menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrat, Dapil Samarinda, dan saat ini duduk menjadi anggota DPR.
di Komisi 4 Bu Komisi, ya. ya. Ya, luar biasa sekali pemirsa kita. Kalau ditulis kayaknya penuh nih, Mbak. Perjalanannya yang cukup panjang di singkat-singkat ternyata tetap menginspirasi kita bagaimana perjalanan seorang Ibu Puji Setiawati mendampingi Pak Syahri Jaang sebagai istri dari Wakil Wali Kota, kemudian menjadi Wali Kota Samarinda, dan sekarang duduk di Komisi 4 sebagai anggota DPRD Samarinda. Kalimantan Timur maksud saya. Nah, setelah ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana pengalaman Ibu merumuskan peraturan-peraturan daerah pada saat duduk di DPRD dan berbagai macam pengalaman Ibu Puji yang lainnya. Tetap bersama kami di program Sapa Kaltim. Kembali lagi pemirsa bersama saya Samara Hairunisa dan Ibu Puji. Nah, kita mau bahas tentang pengalaman Ibu nih Bu. Waktu di DPRD ini kan ada banyak tuh ya Bu kegiatannya. Nah, saya ada baca nih Bu. Pemenuhan hak-hak politik, pendidikan dan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Nah, tuh gimana itu Bu? Kenapa sih kenapa Ibu punya merasa bahwa hak-hak dari penyandang disabilitas itu harus juga dipenuhi dari pemerintah Provinsi Kaltim? Iya, kebetulan Mbak Tara jadi anggota Dewan yang lama itu pernah membuat Perda nomor 1 tahun 2018, yaitu tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Di Indonesia, di Kalimantan, di Samarinda ini disabilitas masih cukup banyak, ya. Dari perda itu memang saya bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa mensosialisasikan perda itu, dan alhamdulillah kemarin kami sudah mensosialisasikan perda di Kecamatan Samarinda Ilir, di Kelurahan Sidomulyo. Kami hadirkan kurang lebih 120, tapi itu sebenarnya masih banyak sekali di Samarinda. Kenapa itu menjadi penting? Saya mengatakan sangat penting karena mereka atau di kaum disabilitas juga warga negara Indonesia yang punya hak yang sama, baik di muka hukum, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kan gitu. Dan bagi mereka yang tidak mampu menjadi dipelihara oleh negara. Jadi dari situ menjadi sangat penting, dan alhamdulillah di provinsi sudah terlahir Perda nomor 1 2018. Harapan kita adalah setelah saudara kita lah, katakan saudara lah ya, saudara-saudara kita yang disabilitas ini memahami, mengetahui bahwa mereka juga punya hak yang sama untuk diperlakukan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pengayoman, kemudian pemenuhan haknya dan sebagainya. Mereka juga bisa tidak hanya berdiam diri, bukan berarti diberikan kesehatan gratis, diberikan pendidikan gratis misalnya, mohon maaf nih, kemudian berdiam diri. Harapan kita ini disambut baik oleh saudara kita disabilitas untuk terus mengasah juga untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Oleh karena itu berbicara masalah pendidikan, pada saat kemarin PPDB zonasi, alhamdulillah itu juga sudah diatur bahwa ada sekian persen untuk anak-anak disabilitas. Kemudian anak-anak yang tinggal di lokasi sekolah itu sendiri. Jadi kalau untuk pendidikan sebenarnya sudah sangat bagus sekali. Itu yang pas PPDB tahun ini Bu, kan ada tuh berapa persen untuk penyandang disabilitas itu di seluruh jenjang pendidikan nggak Bu, dari SD sampai SMA gitu, atau biasanya kan ada tuh sekolah luar biasa yang memang untuk menangani anak-anak disabilitas. Nah di Mbak Tara, iya Mbak Tara benar Mbak Tara. Jadi di Samarinda ini ada beberapa sekolah, sekolah SD, SMP, dan SMA itu yang inklusi. Jadi di situ memang ada sekolah umum di dalam sekolahan itu untuk anak-anak yang normal semua.
Dan ada satu kelas itu yang memang dicampur dengan anak yang sehat, yang normal dengan disabilitas gitu. Jadi inklusif. Tetapi memang yang Ibu lihat ya, kalau pendidikannya itu sudah setara, artinya sama ya. Tetapi memang anak-anak disabilitas ini perlu pendukung yang lain. Contohnya misalnya, karena sekolah inklusi itu tidak berada di semua sekolahan, sementara yang tinggal ini tidak semuanya mendekati sekolahannya, pasti transportasinya menjadi kendala, ya kan? Kemudian begitu sampai di sekolahan, tidak semua infrastruktur itu ramah dengan kaum disabilitas. Contohnya misalnya begitu turun, harusnya kalau mohon maaf kalau dia pakai kerak, berarti jalannya misalnya harus sesuai dengan kondisi. Jangan disamakan semuanya, ya kan? Pakai roda, kursi roda berarti harus ada jalan yang jalur khusus tanjak kursi yang roda gitu Bu ya. Terus ada pegangannya misalnya, termasuk toiletnya. Nah, itu memang yang Ibu lihat masih sangat minim sekali. Oleh karena itu, langsung saja ke sana ya, melalui perda itu diharapkan nanti juga harus ditindaklanjutin di kota kabupaten, ada sebuah komitmen gitu ya, ada sebuah komitmen bagaimana di bidang pendidikan ini maupun bidang yang lain itu infrastruktur betul-betul juga ramah dengan kaum difabel, termasuk trotoar ya. Kalau trotoar itu kan memang harus ada yang khusus ya di tengah-tengah yang keramiknya itu yang kasar-kasar gitu ya, kasar-kasar. Nah, cuman memang di Samarinda sudah ada, saya lihat ada beberapa sedang dibangun, tetapi itu ada cagaknya gitu loh, ya kan? Memang maksudnya biar mobil atau motor nggak lewat situ, tetapi kan akibatnya kalau kaum disabilitas misalnya memakai kursi roda itu kan nggak bisa masuk kursi roda itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang perlu kerjasama dengan dinas instansi yang lain. Oleh karena itu keberadaan perda ini nanti juga harus setelah kita sosialisasikan dengan kaum disabilitas, kita juga harus bekerja sama dengan dinas instansi untuk membuat sebuah perencanaan wilayah yang ramah dengan disabilitas. Waktu melaksanakan sosialisasi perdanya ini Bu, kan otomatis mungkin ada aspirasi-aspirasi yang disampaikan, entah itu dari orang tua, pendamping pendamping dari teman-teman yang hadir di sosialisasi itu. Nah itu ada beberapa nggak Bu yang Ibu ingat betul tentang aspirasi-aspirasi mereka? Apakah pelayanan publik masih belum mencukupi yang seperti Ibu jelaskan tadi kan? Nah itu gimana Bu dari teman-teman disabilitas menyampaikan? Betul Mbak Tara. Jadi memang pada saat di sana karena mungkin baru pertama kali juga ya, dan Mbak Tara sebelum menjawab ke sana pada saat sosialisasi kemarin kami memang selain mengundang dan dihadiri juga Pak Camat, kemudian Pak Lurah, kemudian Kesra di kecamatan dan kelurahan, kemudian kami juga mengundang TKSK, tenaga kerja sukarela, baik yang ada di kecamatan, kemudian PSM, pekerja sosial masyarakat yang ada di kelurahan Sidomulyo. Kemudian pembicaranya, narasumbernya itu ada dari Ketua Persekutuan Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Ani Juwaria, dan juga Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada saat penyampaian materi-materi yang disampaikan oleh narasumber maupun dari kami, antusias peserta luar biasa. Mereka pertama sebenarnya saat ini karena mungkin ini juga hal yang baru, mereka hanya mengucapkan terima kasih. Terima kasih bahwa perda ini disosialisasikan kepada mereka, gitu. Kedua, terima kasih yang kedua, alhamdulillah memang disabilitas ini di pemerintah kota sejak zaman Pak Syari Jaang itu sudah ada 2% dari jumlah total pegawai yang ada di pemerintah kota. Artinya di setiap kecamatan, kelurahan, kemudian beberapa dinas, disabilitas itu sudah ada di sana, gitu. Ya. Dari situ kan sudah menunjukkan ya bagaimana komitmen pemerintah untuk memberikan ruang yang sama kepada kaum disabilitas. Oleh karena itu dari percakapan dan tanya jawab itu pun kita juga menyampaikan kepada mereka
sudah ada perlindungan seperti ini, jangan kemudian diam, Iya, ya betul. kan? Iya. Ayo kita tetap punya kemampuan untuk belajar. Bersinergi bersama, Iya, Bu, ya, kalau untuk- dia menuntut haknya saja untuk dipekerjakan tapi tidak punya pendidikan kan juga tidak betul, mungkin betul. kan Iya, gitu Bu. ya. Nah, hal seperti itu akhirnya sharingnya hidup sekali dan apa ya yang di sana akhirnya bilang, Bu, mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah kesepakatan bersama. Gitu. Anggota DPRD Kaltim Puji Setiawati dukung penghentian prostitusi. Iya. Nah, itu tentang gimana sih praktik prostitusi itu dihentikan, tetapi tetap memberikan solusi bagi pekerjanya. Iya, iya. Nah, itu gimana, Bu, waktu perumusannya atau ada rancangan untuk melakukan lokalisasi praktik prostitusi itu, Bu? Iya, Mbak. Kadang-kala agak sedikit tabu ya bicara iya, prostitusi karena kita juga miris ya sebagai perempuan kan, Mbak Tara ya. Jadi tetapi ini memang harus dibicarakan bersama. Ibu setuju, sepakat kalau prostitusi memang dihentikan. Harus Karena dihentikan. apa? Ya merendahkan diri kita sebagai seorang perempuan yang punya talenta. Karena begitu begitu anak lahir, pertama dilihat adalah ibu. Ibu adalah madrasah bagi anak-anak. Kalau kemudian seorang ibu mengabdikan sebuah pekerjaan seperti itu gitu ya, maka apa yang akan terjadi generasi selanjutnya kan gitu ya kan. Tetapi memang karena prostitusi ini kan sudah berjalan nih Mbak Tara ya, kemudian ditutup, setuju, tetapi begitu ditutup kita juga harus mencari solusi lain bagi pekerja sosial itu. Misalnya kerjasama dengan dinas perindustrian, kan perindustrian juga banyak pelatihan-pelatihan, di BLK juga banyak pelatihan-pelatihan. Kita giring mereka itu, kita dorong mereka merubah mindset itu untuk mencari pendapatan dari sisi lain. Karena itu tidak hanya bermanfaat untuk diri dia secara ekonomi, tetapi kesehatan kan Mbak Tara. Iya. Mungkin pada saat sekarang usia-usia yang 20, 30, 40 masih kuat. Segar, Ya fit, masih ya Bu, kan. Nah, padahal itu ada sumber penyakit di usia-usia tua. Oleh karena itu memang kami sangat mendukung dan mendorong pemerintah terus itu sebagai upaya yang masif, tetapi sekali lagi harus memperhatikan di sisi lain. Iya, hak-haknya Iya. mereka juga sebagai warga negara tetap harus didampingi, tetap Bu, ya. didampingin, iya, harus ada pendampingan karena itu juga orang terjun ke sana ada beberapa sebab ya di sana, mungkin dari agamanya barangkali. Oleh karena itu saat ini juga kami juga sedang gencar mengolah dengan tim pansus, yaitu pansus untuk membentuk peraturan daerah ketahanan keluarga. Tahan keluarga. Ya, bagaimana ketahanan keluarga ini menjadi sebuah kekuatan untuk melahirkan generasi-generasi yang unggul gitu. Oleh karena itu fungsi keluarga ini yang perlu diperkuat ya, bagaimana keluarga itu bisa menjadi madrasah, bagaimana keluarga itu saling kasih sayang, bagaimana keluarga itu saling mengayomi. Nah, itu penting sekali karena dari sanalah nanti akan terlihat anak ini mau kemana. Jangan sampai salah arah di dalam rangka persiapan sumber daya manusia. Jadi dengan penghentian praktik prostitusi tetap melahirkan solusi bagi pekerjanya, terutama pekerja seks komersial yang bekerja di situ. Kita tetap harus, pemerintah ini mendorong Bu ya, supaya mereka bisa mengetahui apa talenta yang mereka punya melalui berbagai macam kerjasama, entah itu dengan dinas perindustrian yang tadi sudah Ibu perdagangan, BLK, banyak peluang. Pertanian, kalau mungkin dia hobi pertanian kan gitu ya. Gimana juga dan tidak membuka lagi prostitusi baru gitu. Jadi pengawasan selanjutnya juga harus penting tuh Mbak Tara ya kan. Sekali, Bu. Kalau hari ini tutup tetapi tidak diawasin lagi, nanti tumbuh lagi gitu. Jadi perlu berkesinambungan ya. Perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait juga Bu ya, untuk mendorong pemenuhan hak bagi pekerja seks komersial, dan juga tadi yang sebelumnya kita bahas itu hak-hak dari penyandang disabilitas. Luar biasa sekali pemirsa, Ibu Puji, kita mendengar berbagai pengalaman yang sudah dibagikan. Setelah ini kita akan mendengarkan lagi
pengalaman ibu yang tidak kalah luar biasa. Bagaimana sih aktivitas ibu di rumah sehari-hari gitu ya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Kembali lagi pemirsa, masih bersama saya Samara Herunisa dan narasumber kita yang luar biasa sekali dan cantik sekali, Ibu Uji Setiawati. Nah Ibu, aktivitasnya Ibu ini kan pagi Bu ya, sebelum untuk aktivitas ke kantor tuh Ibu biasanya ngapain tuh Bu? Iya, biasa seperti ibu yang lain. Pokoknya bangun tidur, sudah habis subuh gitu ya, keluar. Karena mohon maaf, di rumah ini kan nggak ada asisten. Jadi nggak ada asisten rumah tangga Bu ya, semuanya dikerjakan sendiri. Ini sepi juga Bu rumahnya Bu ya, jadi kemana nih Bu bapaknya? Kalau bapak tuh sekarang setelah nggak jadi wali kota, malah kesibukannya lebih. Karena bangun tidur pagi, habis subuh, kemudian jam 6:30 udah sarapan. Habis itu ke kebun kalau hari-hari biasa, hari Minggu. Tapi kalau ini hari kerja, udah diteleponin teman-teman. Ya, rapat lah, inilah itu. Berarti semuanya dikerjakan sendiri pemirsa, tidak ada asisten rumah tangga. Di pagi hari Bapak sudah beraktivitas Bu ya, Ibu juga harus ke kantor. Nah itu biasanya ngapain Bu sebelum ke kantor itu? Ya, kalau pagi Bapak sebelum sarapan memang pagi saya siapin di dapur gitu, nyiapin bumbu-bumbu, Bapak belanja naik sepeda ke bawah gitu. Jadi begitu datang baru saya masak. Ya, jadi tadi sudah sarapan, Bapak udah ke kantor organisasi sosial. Iya. Nah, sekarang Ibu biasanya nyiapin sedikit makanan lah untuk sarapan. Menyiapin sarapan untuk Ibu Bu ya. Kita bantu aja Bu ya untuk siapin sarapan ya pemirsa. Tapi sarapannya sederhana, Iya, pokoknya yang penting ada nasi, karena prinsipnya kalau pagi sarapan pokok ya. Ayo boleh. Oke. Tapi berhambur ya. Gak apa-apa Bu. Ya. Oke, kita masak ya pemirsa. Enak dong ya. Oke. Mau masak apa kita hari ini Bu? Kita masak yang praktis aja ya. Yang penting kita harus makan, karena dalam kondisi COVID ini yang penting stamina. Kalau stamina kita bagus, hati kita happy, Imun maka kita juga bagus, imun kita Bu. naik ya, sehingga corona takut. Biasanya kalau Bapak ikan memang, tapi karena Bapak sudah sarapan tadi dengan ikan bakar bandeng, jadi saya mau bikin kornet. Yuk bantuin Pak. Oke, Bu. Sederhana saja, mudah. Dan ini juga jahe. Jadi setiap pagi kami selalu bikin jahe dengan serai. Kita rebus. Air jahe gitu Bu. Iya. Kita taruh botol untuk Bapak, biasanya dikasih madu atau gula merah. Oke. Ya. Sarapan mesti ibu yang praktis-praktis ya, karena waktunya sangat pendek kan. Kalau pagi karena ibu juga harus bersih-bersih, harus nyiapin untuk Bapak gitu. Kalau Bapak memang menunya ikan, kalau pagi, siang, sore tetap menunya utamanya ikan. Oh, ikan. Ya, tapi Ibu kalau yang ibu praktis-praktis Bu ya. ibu lebih yang praktis-praktis saja, yang penting makan. Ya. Terus favorit ibu memang sih, kalau ibu nggak ada favorit ya, tetapi biasaan orang Jawa memang itu tahu tempe itu harus ada. Makanya di kulkas mesti ada tahu tempe. Selalu ada tahu tempe. Iya, harus ada tahu tempe ya. Biasa gitunya praktis. Kamu mau bantuin? Ya, gimana Bu? Ini bantu dah. Ini separuh aja karena saya aja kan yang makan ya. Iya, separuh saja. Nanti separuhnya ini harus dilepas juga, nggak boleh tetap di kaleng ya. Nah, Kenapa tuh Bu nggak boleh digawin? karena kaleng kalau sudah dibuka ini kan ada udaranya. Jadi udara yang ada tetap ada di sini nggak bagus. Jadi harus dibuka semua. Terus barangnya ini harus dipindah ke, ini sekalian tip ya, Mbak Tara untuk berumah tangga nanti ya. Jadi harus Ya, itu kalau kalengnya sudah dibuka, Iya. kornetnya jangan dibiarkan di dalam. Iya, gitu ya. iya harus dikeluarkan semua. Jadi taruh mangkok terus taruh di kulkas. Iya, iya. Nah, ini dihancurkan dulu Mbak Tara. Baru
Sebelumnya kan Bu, ini sebelum ke dunia politik nih Bu, terjun ke partai. Ibu Iya. kan mengajar sebagai Iya. dosen. Iya. Nah, ada kesulitan nggak sih Bu beradaptasi gitu kan dengan dunia baru, lingkungan baru gitu Bu? Iya. Kalau Ibu sendiri sebenarnya kalau bicara partai ya memang udah lama dengan Bapak ya, tetapi begitu di DPR memang perlu ada seni tersendiri ya, karena Ibu berada di sana baru, kemudian teman-teman juga baru, kemudian ada yang udah senior-senior ya yang sudah malang melintang di dunia politik, kemudian beberapa jadi anggota DPR. Tapi di situ akhirnya Ibu tidak hanya bagaimana belajar untuk bersosialisasi, meleburkan diri dengan teman dari berbagai macam daerah, dengan karakter masing-masing, dengan pengalaman masing-masing gitu kan. Tapi Ibu juga mencoba menyerap ilmu mereka. Oh, luar biasa mereka setelah ternyata begitu sekian tahun berpolitik, kemudian berteman dengan berbagai macam karakter gitu, ternyata mengasihkan, dan alhamdulillah tidak terlalu mengalami kesulitan sih setelah kurang lebih ya mau 2 tahun ini ya. Berarti nggak ada kesulitan untuk beradaptasi gitu Bu ya, bisa Iya. sambil belajar juga dengan teman-teman. Iya. Terus Bu, ini kan dari yang tadi udah kita cerita-cerita nih Bu, Ibu tuh kan aktif di sebelum lulus waktu masih kuliah tuh sambil bekerja juga. Iya. Terus habis setelah lulus itu Ibu kerja di perusahaan tambang batu bara. Iya. Nah, sedangkan Bu, kita kan sebagai perempuan itu tumbuh sebagai sosok yang harus di dapur aja, nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu kan Bu. Kita dituntut untuk perempuan nggak usah sukses amat, pendidikan tinggi gitu ya, karena cukup di dapur, di kasur. Iya. Nah itu Bu gimana sih Bu, ada nggak prinsip yang Ibu pegang teguh sampai saat ini bahwa perempuan itu nggak kayak gitu, perempuan itu bisa berkarya dengan caranya sendiri gitu Bu? Iya, kalau dulu ya memang saya sering mendengar, tetapi di dalam ajaran di dalam rumah Ibu, baik Bapak maupun Ibu tidak memberikan gambaran yang melemahkan kaum perempuan. Justru Ibu saya selalu bilang, kamu harus bangkit, kamu juga harus bisa setara dengan laki-laki. Kamu juga bisa melakukan itu. Oleh karena itu Ibu berpikiran bahwa perempuan itu memang masih satu tangga dengan laki-laki, tetapi tangga kita memang di bawah. Tapi bukan berarti kita untuk mengalah. Saat ini kan kita sudah bisa lihat ya bagaimana emansipasi perempuan yang luar biasa. Banyak perempuan-perempuan yang duduk di pemerintahan. Bahkan ada astronot perempuan kan? Ada astronot perempuan, bahkan presiden kita juga pernah ada yang perempuan ya. Mereka juga bisa sukses. Kemudian ada menteri yang luar biasa di dunia juga perempuan kan gitu. Artinya dari era digital saat ini, kemudian era yang serba modern saat ini, kaum perempuan harus dituntut justru mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara, untuk kepentingan anak-anak bangsa selanjutnya. Iya. Kalau ibunya kemudian tidak belajar, hanya cukup terima, kondisi sekarang ini tidak seperti itu, gitu. Oleh karena itu, Ibu selalu punya prinsip bahwa perempuan itu memang punya hati yang lembut. Oleh karena itu saya katakan perempuan boleh teriak, perempuan boleh menangis, tetapi satu, jangan pernah menyerah. Perempuan boleh marah, boleh nangis, boleh teriak, boleh, tapi jangan pernah menyerah. Itu prinsip hidup. Makanya alhamdulillah ya dengan prinsip itu Ibu tidak pernah cengeng, tidak pernah, ya artinya tidak merengek-rengek bahwa aku ini anak orang apa enggak. Tetap harus maju, kita punya kesempatan yang sama, dan kesempatan itu kalau tidak kita perjuangkan tidak akan pernah menjadi apa-apa. Dimanapun juga perempuan itu madrasah pertama untuk anak-anak. Kalau kemudian ibunya nggak punya apa-apa, nggak punya pendidikan yang baik, ya kan, sosial yang baik, anak-anak ini mau dikemanakan? Sementara ibu adalah sebagai perpustakaannya bagi anak-anak. Ini sudah selesai Bu. Jadi kita nyapain Bu.
nggak kerasa ya. Sambil ngobrol. Saya juga kayaknya emosi gitu ya kayaknya. Ya, ini langsung digoreng. Ini Mbak Tara biasa goreng lah ya, mestilah nih. Oke, sambil kita Ayo, goreng nih, Bu, ya. ayo, iya boleh nyalain kompor. Berani nggak nyalain kompor nih? Ya, kenapa Mbak Tara? Sambil goreng ini santai aja nih ya. Pergi Ini kayaknya belajarin Mbak Tara nih ya. kalian Bu ya. Iya iya. Kasih minyak dulu nggak Bu? Belum, ini biar kering Tunggu dulu, kering dulu. ya kering dulu biar nggak meletup-meletup, baru kasih minyak. Iya, ada nggak sih Bu? Kita kan sudah di akhir sesi nih Bu, Oh. pembicaraan. Ada nggak sih Bu, Ibu kan tadi yang Ibu jelaskan perempuan itu semua perasaan itu wajar untuk dirasakan gitu Bu. Iya, Boleh iya. nangis, boleh sedih. Iya, Boleh iya, marah. boleh teriak-teriak, boleh marah, tetapi tidak Jangan boleh menyerah. ya jangan pernah menyerah. Gimana dari Ibu nih Bu, ada nggak sih yang mau disampaikan ke teman-teman kita sesama perempuan yang saat ini mungkin berada di perjuangan yang jalannya beda-beda Bu ya? Nah, ada nggak yang mau Ibu sampaikan untuk mereka gitu Bu, teman-teman kita sesama perempuan? Ya, Ibu berharap bahwa dengan di era saat ini, era digitalisasi yang luar biasa, kita bisa memperoleh informasi dalam segala hal tanpa harus meninggalkan rumah, tanpa harus mengabaikan kewajiban kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anggota masyarakat, ya kan? Dari sana, Ibu berharap bahwa kaum perempuan ke depan jauh akan lebih maju lagi dengan catatan itu. Sepintar, sehebat apapun seorang perempuan tidak boleh meninggalkan kodratnya sebagai seorang perempuan. Tetap menjadi madrasah, contoh teladan bagi putra-putri kita, menjadi idola bagi putra-putri kita, sebagai pendamping suami. Nah ini Mbak Tara nih harus nih. Ya kan, sebagai pendamping suami. Karena keluarga itu adalah unit terkecil. Kalau keluarga itu bisa dimanage dengan baik, keluarga itu menjadi contoh yang baik, rezeki apapun bentuknya, Allah akan turunkan kemuliaannya. Oke, luar biasa sekali Terus pemirsa. maju ke kaum perempuan Kalimantan Timur, terus bangkit, jadi yang terbaik. Kita bisa kalau kita berjuang untuk kemajuan kita. Oke, terima kasih Ibu Puji atas kesempatannya. Saya dikasih kesempatan untuk ngobrol sama Ibu tentang pengalaman Ibu di DPRD, bagaimana perjalanan hidup Ibu sebelum duduk di Komisi 4 DPRD. Terus juga dikasih kesempatan belajar masak sama Ibu Di dapur ya. Di dapur. Dapurnya berhamur nih. Terima kasih banyak Ibu karena sudah memberikan kesempatan yang luar biasa bagi saya. Ini sangat berkesan buat saya pribadi Bu. Amin. Terima kasih banyak Mbak Tara sudah mau singgah di Gubuk Istana Presiden nanti. Iya. Karena ini rumah sejarah Mbak Tara. Iya, saya beli rumah ini tahun 92 dan saya disinilah anak-anak juga lahir. Disinilah juga bagaimana memperjuangkan Pak Salih Daam untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Makanya setelah pensiun pun kami kembali di rumah yang penuh berkah itu. Iya. Luar biasa sekali. Jangan kapal ya Mbak Tara ya. Tidak Bu, saya kalau dikasih kesempatan lagi saya singgah lagi ke sini. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan episode kita hari ini yang menghadirkan narasumber yang luar biasa, perjuangannya, prinsip hidupnya, hatinya baik sekali, cantik juga ibunya. Jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode Sapa Kaltim selanjutnya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan Bu ya. Dan ibu punya peranan penting juga loh untuk selalu mengingatkan anak-anak, memberikan edukasi anak-anak untuk berperilaku di luar, misalnya jangan sampai makan di sembarang tempat. Kemudian kadang-kadang namanya anak-anak ya,
jangan sampai masker ini Dilepas. Iya, iya. Dimanapun kita berada tetap patuhi Iya, protokol iya, kesehatan iya. ya. Hand sanitizer juga diingatkan. Paling di ruang tamu mesti kami punya hand sanitizer, ruang makan, jadi mereka biar tiap hari terlihat jadi terbiasa. Terima kasih Ibu, terima kasih Ya. pemirsa. Sekian dari kami. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Dadah.